Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ayuni, mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbicara mengenai new normal. Dan ini juga adalah podcast pertama kali saya. Sebenarnya saya tadi agak gugup dan canggung dalam melakukan podcast ini. Semoga ini bisa menjadi pengalaman pertama kali saya dalam melakukan podcast ini. Semoga teman-teman mendukung. Oke, baiklah, kita mulai. Pada umumnya, mengenai new normal, sebagian orang-orang menginginkan tuh dunia ini menjadi normal seperti semula, sebagaimana sebelum dunia ini dilanda dengan munculnya virus yang mematikan dan banyak memakan korban jiwa hingga jutaan jiwa di seluruh dunia, yaitu virus corona atau biasa disebut COVID-19. Untuk itu, menuju new normal, kita harus berdamai dulu dong dengan COVID-19 dengan cara mengubah dan memperbaiki pola hidup kita untuk menjadi sehat. Di sini banyak orang-orang yang ragu dan kurang yakin bahwa kalau dunia ini bisa menjadi normal seperti semula, seperti yang kita inginkan, dunia ini harus normal. Dan banyak tuh orang beranggapan apakah ini bisa terjadi atau tidak. Dan itu tidak pasti kapan bisanya ya. Ini bisa menjadi tanda tanya bagi semua orang. Begitu juga dengan pendapat saya. Sebenarnya tuh saya mempersepsi negara kita ini, negara tanah air Indonesia. Bagaimana tuh dengan kasus yang positif COVID-19 sudah mencapai angka puluhan ribu jiwa. Saya kira itu sangat sulit untuk memberlakukan new normal karena angka kasus positif COVID-19 di Indonesia ini terus dan menerus bertambah, dan bahkan dalam sehari saja itu sudah mencapai ratusan orang jiwa loh yang terpapar virus corona. Inilah yang membuat saya khawatir dan bertanya-tanya apakah negara kita ini bisa menuju new normal. Kita ini selalu diperingatkan untuk menaati dan menjalani perintah dari protokol kesehatan maupun pemerintah dengan cara melakukan physical distancing, social distancing, menerapkan PSBB seperti seperti kita melakukan pembatasan keluar masuknya dari suatu daerah yang pandemi. Seperti itu contohnya, dan banyak lagi. Dan di mana dalam perintah protokol kesehatan maupun pemerintah bahwa kita tuh harus menjaga jarak sekitar 1 meter dan selalu mengenakan masker jika kita keluar, selalu mencuci tangan dan menyediakan antiseptik, dan menjauhi tempat keramaian. Nah, ini yang menjadi pertanyaan orang-orang. Untuk menjauhi tempat keramaian, banyaklah orang yang tidak menaati perintah ini. Dan semua orang itu masih saja berbondong-bondong pergi ke mall, di pasar, seakan-akan ini tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan menjauhi tempat keramaian. Nah, ini susah banget. Untuk menjauhi tempat keramaian ya masih banyak yang melanggar dengan cara dia dan orang-orang itu masih pergi berliburan, tempat keramaian seperti nongkrong dan banyak lagi lah. Dan belajar di rumah, kerja di rumah dan lain-lain. Tapi di luar dari dugaan itu, hanya ada 20% orang saja masyarakat yang menjalani perintah itu, dan yang lainnya itu tidak menaati aturan atau biasa disebut melanggar aturan perintah. Kalau saya sih mengatakan mereka itu keras kepala banget, susah ya diatur. Entah siapa yang susah diatur atau memang bagaimana saja keadaan ini. Sulit untuk dipahami. Inilah yang membuat saya khawatir
dengan keadaan yang terus-menerus menjadi darurat. Selama pandemi COVID-19, kita kan bisa melakukan kegiatan melalui online atau sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan banyak lagi lah. Sesuai keadaan seperti ini, kita kan bisa memanfaatkan sosial media kita untuk berjualan kah, marketing kah, dan banyak lagi. Apapun itu, manfaatkanlah teknologi yang ada seperti pelajar atau mahasiswa belajar dan kuliah melalui online dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang ada agar kita bisa menghindari tempat keramaian dan kerumunan banyak orang. Untuk menuju new normal, setidaknya lah kita harus mengubah kebiasaan buruk kita dan tidak melanggar aturan perintah protokol kesehatan. Itu bisa menjadi keadaan dan situasi kita menjadi normal jika tingkat kesadaran orang-orang terpenuhi dengan melakukan aturan perintah dan lain-lain yang bisa menjadikan kita untuk menuju new normal dengan keadaan sehat. Baiklah teman-teman, sekiranya cukup apa yang saya sampaikan dalam menuju new normal ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sadar akan situasi ini. Semoga lekas membaik duniaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.